Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Secara umum, kegiatan ekonomi itu ada 3. Nah, yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu kegiatan produksi. Nah, perlu diketahui dulu apa itu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan bisa menghasilkan, boleh membuat, boleh menciptakan, dan bisa menambah nilai guna suatu barang. Nah, itu nama pengertian dari kegiatan produksi. Siapa pelakunya atau orang yang melakukan kegiatan produksi? Nah, pelaku kegiatan produksi itu disebut produsen. Di sini sudah Ibu berikan contoh kegiatan produksi. Yang pertama ini adalah gambar petani menanam padi. Ini contoh kegiatan produksi. Kenapa? Karena menanam padi adalah salah satu bentuk usaha untuk menghasilkan padi. Nah, contoh yang berikutnya, membuat tahu. Nah, ini juga contoh kegiatan produksi. Nah, yang berikutnya, setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Nah, nilai guna itu bisa kita lihat dari 4. Yang pertama, nilai guna bentuk. Yang kedua, nilai guna tempat. Yang ketiga, nilai guna waktu. Dan yang keempat, nilai guna kepemilikan. Ibu bahas yang pertama, nilai guna bentuk. Suatu barang akan menjadi lebih bernilai apabila telah mengalami perubahan bentuk. Ibu kasih contoh. Kayu. Ya, kita ambil kayu di hutan. Nah, kayu itu akan menjadi lebih bernilai, bertambah nilai gunanya apabila sudah dibuat menjadi meja, kursi, atau lemari. Nah, berarti dia sudah bertambah nilainya apabila bentuknya sudah berubah. Contoh kan, kayu berubah menjadi kursi. Nah, yang kedua, nilai guna tempat. Suatu barang akan menjadi lebih tinggi nilainya apabila berada pada tempat yang tepat. Contoh, batu di gunung. Ada, nilainya ada. Tapi begitu batu yang ada di gunung itu dibawa ke toko bangunan atau dibawa ke rumah ke kota, di rumah yang ingin membangun, di daerah yang ingin membangun rumah, maka batu itu dijual bisa lebih mahal. Nah, yang ketiga, nilai guna waktu. Suatu barang akan menjadi bertambah nilai gunanya apabila digunakan pada waktu yang tepat. Contoh, mantel atau yang sering kita sebut jas hujan, ya. Jas hujan itu kalau kita gunakan pada saat yang tepat pada musim hujan, itu nilainya menjadi sangat bermanfaat kan. Tapi kalau kita gunakan pada musim kemarau, rasanya kurang tepat, malah tambah panas, ya. Nah, yang terakhir, nilai guna kepemilikan.
Suatu barang akan bertambah nilainya, gunanya apabila telah atau berada pada pemilik yang tepat. Contoh, mesin jahit akan menjadi lebih bermanfaat apabila berada di tangan tukang jahit. Nah, kalau di tangan orang yang tidak pandai jahit, itu tidak menjadi terlalu bernilai karena dia tidak bisa mengoperasikannya. Nah, contoh lain lagi misalnya cangkul akan menjadi lebih bermanfaat apabila digunakan oleh petani. Baik, Ibu lanjutkan yang berikutnya. Untuk memproduksi barang atau membuat barang, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh produsen. Nah, yang pertama what? Apa sih barang yang harus diproduksi? Nah, barang itu harus laku, kira-kira barang ini laku enggak ya dijual. Nah, kita harus pikirkan what, apa barangnya. Yang kedua, how, udah tahu barangnya, kita harus tahu bagaimana membuatnya. Nah, harus pakai apa, harus bagaimana, itu how, bagaimana membuatnya. Dan yang terakhir, untuk siapa barang itu kita buat. Jadi kita harus tahu nanti barang yang kita buat ini siapa pembelinya, entah anak-anak, entah dewasa, remaja, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat barang itu diperlukan faktor-faktor produksi. Apa sih faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi adalah semua yang diperlukan untuk menghasilkan atau menciptakan suatu barang. Nah, untuk membuat barang ada beberapa faktor yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama ada faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Dan yang keempat, faktor kewirausahaan. Nah, faktor produksi itu secara umum dibagi lagi menjadi 2. Ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, faktor produksi asli itu apa saja? Nah, faktor produksi asli itu adalah faktor produksi alam dan tenaga kerja. Kenapa ini dikatakan faktor produksi asli? Karena dengan hanya ada 2 ini saja, faktor produksi alam dan tenaga kerja, kita sudah bisa menghasilkan barang. Iya, contoh, ada kayu, alamnya ya, bahan bakunya ada kayu. Nah, kemudian tenaga kerjanya ada orang yang bisa membuat. Nah, maka akan tetap bisa jadi menjadi kursi misalnya. Nah, yang berikutnya faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan ini apa saja? Itu adalah faktor modal dan kewirausahaan. Nah, ini menunjang, artinya membuat barang menjadi lebih banyak, kemudian keuntungan menjadi lebih besar. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan alam. Contohnya apa? Misalnya tanah, itu kan disediakan oleh alam. Hutan, barang tambang, air, dan lain sebagainya. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu adalah orang atau pelaku yang akan membuat barang tersebut. Nah, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Artinya tenaga kerja ini sudah menempuh pendidikan formal atau yang kita bisa ketahui biasanya itu sekolah. Berarti dia sudah sekolah dulu. Nah, apa saja tenaga kerja terdidik? Guru, misalnya ibu, ya ini ibu guru, kemudian dokter, perawat, polisi, dan lain sebagainya. Nah, kan tidak mungkin ibu menjadi guru, ibu tidak sekolah, tidak bisa, ya.
dia menjadi dokter tapi dia tidak sekolah juga tidak bisa. Maka itu salah satu contoh dari tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih. Contoh, tukang jahit. Nah, dia tidak perlu sekolah juga kan, tapi begitu dia ikut kursus menjahit, dia sudah bisa membuat atau membuka lapangan pekerjaan sendiri, misalnya terima pesanan jahit baju. Nah, selain penjahit contohnya apa? Montir. Ini tidak mesti sekolah tinggi atau bagaimana. Dengan dia mendapatkan pelatihan saja dia sudah bisa buka bengkel. Nah, yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak punya keterampilan, tidak perlu sekolah juga, dia sudah bisa. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya ini tukang sapu, kemudian kuli bangunan, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, yang faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal. Nah, modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Apa saja sih yang bisa dijadikan modal? Bisa berupa uang, kendaraan, peralatan, gedung, mesin, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, faktor kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau beberapa orang untuk mengelola semua faktor produksi tadi, dari faktor produksi alam, tenaga kerja, modal. Dia mampu menyatukan semua faktor tadi dan menghasilkan barang tertentu.